Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Ketika Tuhan bekerja, kita hidup di perjanjian baru. Di zaman perjanjian baru ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Bahkan bagi yang sudah terima Tuhan Yesus, Dia ada di dalam hati kita. Dan karena itu, kalau kita mengizinkan Dia bekerja dalam hidup kita, kita belajar untuk mengerti jalan-jalannya dan hidup di dalamnya, maka tiada yang mustahil bagi kita yang percaya. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita baca di Alkitab ya, di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, saya kira boleh dikatakan semua orang percaya ini ya. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Dia Maha Kuasa. Tapi perhatikan perkataan Tuhan Yesus di Markus 9 ayat 23. Ya, Yesus berkata begini, ya, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini konteksnya ketika Yesus bertemu dengan satu orang pria yang anaknya kerasukan setan sehingga kena ayan begitu ya, dan murid-muridnya sudah doakan tapi nggak berhasil. Lalu ayah anak ini berkata, jika engkau dapat, lakukanlah sesuatu buat anakku ini ya. Lalu Yesus menjawab, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu konteksnya ya. Jadi ini yang mengatakannya Yesus sendiri. Dan terjemahan dari Contemporary English Version ya, CEV, Jesus reply, why do you say if you can? Ya. Kenapa kamu ragu dan kamu berkata jika engkau dapat? Lalu dikatakan anything is possible for someone who has faith. Segala sesuatu itu bisa terjadi, artinya nggak ada yang mustahil bagi orang yang punya iman. Jadi kuncinya itu iman ya, bukan sekedar percaya tapi iman. Nah, apa itu iman? Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 6 ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Kalau didefinisikan kira-kira seperti ini kalau dijabarkan ya. Kita tahu bahwa ada orang di depan kita karena mata kita melihat orang tersebut. Jadi indera kita melihat bahwa ada orang, jadi kita katakan ada, orang itu ada. Kenapa? Karena saya melihatnya. Atau mungkin dalam kegelapan ya, kita mungkin gak lihat orang itu karena lampu gelap sekali, tapi kita mendengar langkah-langkah orang. Kita mendengar seorang yang sedang berkata-kata dan kita kenal suaranya. Dan kita bisa bilang, ada dia, ada anak saya, atau ada orang tua saya. Mereka sedang berbicara, saya kenali suaranya. Jadi walaupun mata saya nggak lihat, tapi telinga saya mendengar. Dan karena itu saya tahu mereka ada di situ. Jadi kita mengatakan sesuatu itu ada karena kita lihat atau kita dengar. Atau mungkin juga begini, kita merasakan desir angin. Kita nggak lihat angin itu ya, karena nggak berwarna ya, kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Mungkin juga kita nggak dengar ya, karena begitu halus gitu. Sama kayak kalau kita sedang duduk di ruangan ber-AC ya, mungkin kita nggak dengar suara hembusan AC itu, tapi kulit kita merasakan dinginnya AC itu. Lalu kita putuskan untuk matikan AC itu. Jadi mata kita nggak lihat, telinga kita nggak dengar, tapi indera perasa kita, kulit kita merasakan ada hembusan angin, ada AC. Jadi kita katakan, oh AC-nya nyala. Atau bisa juga ya, kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan dengan kulit kita, tapi lidah kita merasakan. Oh, saya makan ini kurang garam ini. Lalu perlu tambahkan garam. Yang tahu garamnya kelebihan apa tidak, tepat atau tidak, itu lidah kita. Dan kita tahu ada garam yang sudah ditambahkan karena kita merasakannya, mengecapnya ya dengan lidah kita. Nah, itu semua hal-hal yang dikatakan oleh indera kita ya, oleh mata untuk melihat, telinga untuk mendengar ya, oleh kulit untuk merasa, lidah untuk mengecap ya. Itu hal-hal yang dikatakan ya, disampaikan lewat indera kita.
Nah sekarang kalau misalnya semua indera kita itu ya, panca indera kelimanya ini semuanya tidak menangkap sesuatu, maka kita katakan itu tidak ada. Kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakannya ya, tidak mengecapnya dengan lidah kita. Pokoknya semua indera kita mengatakan tidak ada. Tapi ada iman. Itu seperti indera keenam ya. Logika bilang tidak ada, tidak mungkin. Tapi ada iman. Nah, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau sebelumnya dasar kita apa? Karena kita lihat, indera kita mengatakan ada orang itu. Karena kita dengar, atau karena kita rasakan, atau karena kita kecap, atau pokoknya indera kita mengatakan demikian. Tapi kali ini semua indera kita mengatakan tidak ada, tidak bisa mendeteksinya. Tapi jauh di kedalaman hati kita ada iman. Iman itu seperti indera keenam yang mengatakan, yes, ada itu. Saya percaya itu. Dari mana iman itu muncul? Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman itu rema. Ketika firman yang kita baca, kita dengar sepertinya berbicara kepada kita secara pribadi. Nah yang menarik Matius 4 ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman atau setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Jadi artinya kalau setiap hari kita butuh makanan, roti, nasi, daging, sayur, capcay, mie ayam dan sebagainya ya, itu untuk fisik kita, itu untuk tubuh kita, itu untuk panca indera kita bisa mendeteksi bahwa ada sesuatu, entah itu mata, telinga ya, hidung mencium ya, atau lidah mengecap, atau kulit merasa ya. Mungkin katakanlah kita tidak melihat, tidak mendengar ada suara ya, angin masuk ngelewat, kita tidak merasakan di kulit kita, lidah kita juga enggak merasakan itu, tapi kita mencium sesuatu dan kita katakan, oh ini ada gas, ini ada bau, karena itu terdeteksi oleh hidung kita. Nah itu semua panca indera bisa berfungsi dengan baik kalau kita makan dengan teratur setiap hari. Kita makan roti, kita sarapan pagi, kita makan nasi, makan sayur yang cukup, makan buah, kita minum dengan cukup, tubuh kita sehat. Makanya kelima indera bisa berfungsi dengan baik untuk mendeteksi sesuatu. Tapi Tuhan bilang di sini kalau manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dia bilang juga dari setiap firman, dari setiap rema. Artinya sebenarnya seharusnya kalau kita makan roti tiap hari, harusnya kita juga menikmati firman rema setiap hari. Dan firman rema itu yang memberi makan, membuat iman itu bisa muncul. Roma 10 ayat 17. Waktu dengar firman rema, iman itu muncul. Nah waktu iman muncul itu respon kita yang menentukan mau percaya atau tidak. Itu kendalinya ada pada kita. Waktu kita katakan, iya Tuhan, saya percaya. Ya, itu keputusan di hati. Roma 10 ayat 10 berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada dua hal yang kita perlu perhatikan ini ketika iman itu muncul ya. Ketika dapat firman rema, kita perlu jaga dengan baik, karena itu seperti benih yang ketika jatuh di tanah yang subur, benih itu mulai tumbuh, maka kita perlu jaga tanaman yang sedang tumbuh itu supaya jangan dimakan kambing, supaya jangan dimakan oleh apa saja ya. Kita perlu pagari, jagai sampai dia bertumbuh dan makin lama makin kuat ya. Dan kalau dia sudah besar, kambing tuh bisa berteduh di bawah pohon yang sudah jadi besar itu. Tapi waktu masih kecil, kalau nggak hati-hati, nggak sempat bertumbuh, keburu dimakan sama kambing. Itu sebabnya ketika kita
mendapatkan firman rema yang seharusnya kalau kita korelasikan dengan Matius 4 ayat 4, seharusnya setiap hari kita dapatkan rema karena kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengar Dia berbicara. Nah, waktu itu kita dapatkan respon kita mengatakan, ya Tuhan, aku mau percaya. Nah, waktu kita katakan itu, iman itu mulai tumbuh. Lalu Roma 10 ayat 10 mengatakan, dengan hati orang percaya, itu keputusan dan dibenarkan. Tapi kemudian dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perlu kita katakan, deklarasikan, aku percaya. Ada lagu yang terkenal, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya tapi kemudian dideklarasikan, diucapkan. Nah, terjemahan King James dari Roma 10 ayat 10 ini, for with the heart one believes unto righteousness. Dengan hati orang itu percaya dan kemudian diubahkan, dibenarkan, menjadi orang benar. And with the mouth one confesses unto salvation. Dengan mulut orang mengaku dan karena pengakuannya itu membawa kepada realita keselamatan. Kata keselamatan ini dalam bahasa aslinya soteria, dan di dalamnya terkandung tidak hanya keselamatan karena memiliki hidup yang kekal, khususnya nanti waktu kita bersama dengan Tuhan, tapi juga berarti apa yang kita butuhkan di dunia ini menyangkut kesembuhan, kesehatan, prosperity, semua hal yang baik yang Tuhan janjikan itu ada terkandung di dalam kata ini. Jadi cara kerjanya itu waktu kita baca firman dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, membuat firman itu menjadi hidup, menjadi rema, lalu kita putuskan mau percaya, kita ucapkan, kita akui, dan kadang-kadang itu perlu berulang-ulang ya, sampai merubah mindset kita. Dan mindset itu yang mengontrol tindakan kita. Dan akhirnya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Nah, surat Yakobus juga berkata iman tanpa perbuatan itu mati ya. Jadi setelah itu kita perlu lakukan apa yang memang kita tahu ya, Tuhan perintahkan buat kita. Ada satu contoh di Lukas 5 ya, cerita mengenai Simon dengan teman-temannya yang sudah semalaman kerja keras cari ikan, gak dapat hasilnya, tapi kemudian dia izinkan perahunya dipinjam oleh Yesus, digunakan sebagai mimbar. Yesus ngajar banyak orang, dan selama Yesus mengajar itu ya, gak tahu berapa lama, mungkin sejam, 2 jam barangkali ya. Dan Simon dengerin terus, mungkin sambil dia beres-beres perahunya, dia dengar sayup-sayup. Lalu dia makin serius dengerin, dan waktu dia dengerin perkataan-perkataan Yesus itu merubah mindset dia. Ya, waktu itu mungkin belum terlalu ngerti, tapi minimal dia tahu bahwa ketika Yesus berkata-kata, ada sesuatu yang menyegarkan kedalaman hati dia, walaupun otaknya belum bisa terima. Jadi ketika Yesus berkata, sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, logikanya bilang gak mungkin. Saya sudah semalaman kerja keras, bukannya saya dengan teman-teman semalaman kerja keras cari ikan dan tidak ada hasilnya. Dan kalau cari ikan itu ya malam, bukan kayak sekarang. Ini sudah pagi, sudah menjelang siang. Gak ada itu nelayan pergi seperti waktu siang kayak begini. Logikanya bilang gak mungkin. Jadi waktu dia ngalami itu, di kedalaman hati dia mengerti bahwa waktu dia mendengar apa yang Yesus ajarkan kepada orang banyak, itu ada membuat hati dia seperti berkobar-kobar. Lalu dia berkata begini, Guru, telah semalaman kami kerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tapi karena Engkau yang mengatakannya, aku mau melakukannya juga.
Lalu mereka bertolak ke tempat yang dalam ya. Nah itu butuh waktu ya, dari pantai itu ke tempat yang dalam. Lalu mereka tebarkan jalannya. Dan kalau kita baca di Lukas 5 itu ya, sebenarnya karena Simon ragu ini bener enggak ya, Tuhan sebenarnya menyuruh menebarkan jala-jala, banyak jala. Tapi karena dia pikir nggak mungkin lah, walaupun dapat paling cuma berapa lah, cukup satu aja aku tebarkan jala ini. Yang penting aku nurut, tapi yang penting ya daripada kalau semua nggak mungkin lah. Udah semalam kerja keras mana bisa, cukup satu aja lah, paling ketangkep berapa lah. Yang penting aku nurut, kira-kira kayak begitu. Tapi nurutnya itu tidak sepenuh hati ya. Dan waktu ditebarkan jala itu, jala mereka mulai koyak karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Mestinya mereka tebarkan jala-jala, lebih dari satu jala. Tapi karena konflik di pikiran Simon antara mau nurut Tuhan dengan pikirannya bilang tidak mungkin, dia memutuskan hanya menebarkan satu jala. Masih untung ketangkap ikan-ikan itu walaupun jalannya mulai koyak. Dan mereka mengisi kedua perahu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Coba renungkan bagian ini. Coba baca Lukas 5 ini, renungkan coba. Apakah itu cuma cerita di sekolah minggu yang kita dengar waktu kita anak-anak? Saya nggak tahu apakah guru sekolah minggu kita pernah ceritakan ini. Kalau saya jujur nggak pernah saya dengar itu. Yang pernah saya dengar waktu saya kecil itu biasanya cerita mengenai Simpson dan Delila. Saya nggak dengar cerita bagaimana Yesus membuat mujizat ketika dia berkata kepada Simon, pergi ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Apakah itu cuma cerita sekolah minggu? Surat Timotius berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, kitab suci ini menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi kitab suci yang kita baca, kita izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Kitab suci ini ayat-ayat tertentu seperti yang dia inginkan menjadi rema buat kita. Timbul iman, lalu keputusan kita untuk percaya ada pada kita. Kita putuskan percaya, lalu kita ucapkan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita perlu katakan, ucapkan itu. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Lalu setelah itu, surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan itu mati. Kita perlu lakukan bagian kita. Simon setelah dengar perkataan Yesus dan dia bilang, aku mau menebarkan jala ini juga. Habis ngomong seperti itu, dia perlu mendayung ke tengah, ke tempat yang cukup dalam, mungkin cukup jauh, gak tahu berapa lama. Gak kebayang itu konfliknya bagaimana gitu ya. Ini bener gak ya? Bener gak nih ya? Terus maju terus sampai akhirnya ditebarkan jala itu dan terjadi mujizat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, namanya mujizat itu gak bisa dicerna dengan pikirannya. Kita cuma cukup taat saja dan percayalah kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita pasti bisa dan aman ya. Cuma masalahnya kita mau apa enggak, itu aja ya. Bertahun-tahun yang lalu saya pernah punya pengalaman ya. Saya hadir di satu kebaktian, retreat ya, di luar kota. Dan ternyata panitia defisit waktu itu ya. Ini cerita lebih dari 20 tahun yang lalu ya. Kalau gak salah ya 22 tahun yang lalu ya. 22 tahun yang lalu saya ikut retreat di satu kota kecil. Lalu kota kecil itu yang ikut retreat sebenarnya target panitia cuma 100-an, tapi ternyata berkembang menjadi 1.500. Sebagian memang tidak nginep di hotel ya, karena mereka tinggal di kota itu.
Tapi itu membuat panitia defisit tidak tanggung-tanggung. Itu pada masa itu ya, bayangkan ya, nilainya itu 120 juta. Wah, itu gede sekali. Tapi ketua panitia ini orang yang kenal Tuhan. Dia berdoa dan dia tenang saja. Dia dapat rema dari Tuhan. Tuhan bilang tenang saja, nanti aku yang bekerja. Ternyata sesi terakhir ada hamba Tuhan yang khotbah, dan hamba Tuhan ini gak dapat tuntunan titipan dari ketua panitia untuk sampaikan dan minta bantuan sumbangan. Enggak. Hamba Tuhan ini cuma tahu bahwa panitia memang defisit. Lalu dia mengerti Tuhan memerintahkan dia untuk tantang persembahan. Saya kaget, ternyata bukan hanya defisit 120 juta ya, tapi mereka waktu itu baru resmikan gedung yang baru dan mereka perlu keyboard yang bagus-bagus, keren, ada 5 keyboard dan segala macam. Total mereka butuh ratusan juta harus dibayar. Lalu hamba Tuhan ini khotbah dan dia tantang persembahan. Wow, itu saya kira itu kali pertama saya ngalami itu, yang namanya hati yang begitu ditarik mau memberikan persembahan, sementara tabungan saya itu satu hal yang saya sedang siapkan untuk nanti anak pertama itu lahir. Tanggung jawab tentu saya persiapkan itu, tapi nggak ada yang ngajarin itu. Hati itu seperti ditarik dengan luar biasa. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau beri Tuhan. Dan saya maju ke depan dengan banyak orang. Uangnya gak saya bawa karena ada di bank, tapi saya tulis di kertas jumlah yang saya mau tabur ya. Wow, itu saya mengalami yang namanya Mazmur 126 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya belum mengalami menuainya, tapi saya mengalami waktu itu menabur dengan mencucurkan air mata. Saya maju ke depan dan begitu kembali ke Jakarta, itu hari Sabtu atau Minggu ya. Hari Seninnya saya buru-buru ke bank, saya cepat-cepat itu tarik uang itu dan saya transfer sesuai dengan janji iman. Belakangan saya dengar ternyata dana yang terkumpul kali itu ya sekitar 700 juta termasuk janji iman, dan ada ruko yang dipersembahkan. Ada 3 ruko kalau nggak salah. Wah, itu pengalaman yang luar biasa buat saya. Dan saya penuh sukacita dengan pada waktu memberikan persembahan itu. Wah, sulit diceritakan ya, kecuali pernah ngalami itu. Itu yang namanya rema, ada tarikan dari Tuhan untuk menabur walaupun harus mencucurkan air mata. Saya boleh saksikan ya, 3 bulan kemudian ketika anak saya lahir, Tuhan cukupkan lebih dari cukup. Dan itu pengalaman yang tersendiri lagi, bagaimana percaya Tuhan menyediakan semuanya. Itu luar biasa. Dan saya bersyukur itu terobosan pertama, karena selanjutnya ya bukan hal yang terlalu sulit lagi untuk percaya hal yang seperti itu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya ayat ini
tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Terima kasih, kami mau belajar mendengar suara-Mu. Kami mau belajar percaya ketika rema itu muncul. Kami mau putuskan percaya, dan iman itu boleh bertumbuh dan meraih apa yang Tuhan janjikan bagi kami, Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.